Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Harnida Purwaning Ayu, Latsar Angkatan 36, Kelompok 4, Jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama, Rumah Sakit Jiwa Samanglihum di instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya ingin memaparkan hasil mind mapping saya dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Dari center mind mapping ini adalah agenda 1 karena materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara merupakan bagian dari agenda 1. Mari kita fokuskan kepada wawasan kebangsaan. Sejarah adanya wawasan kebangsaan ini dimulai pada tanggal 20 Mei 1908. Dibentuklah suatu organisasi Budi Utomo. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan rakyat di Hindia. Pada tahun yang sama, di tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang disebut Indisvereniging. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Dengan berkembangnya organisasi ini, pada tahun 1928, Indisvereniging akhirnya diubah namanya ke dalam bahasa Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Sejarah wawasan kebangsaan ini juga karena adanya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926. Karena banyak yang tidak setuju pada hasil Kongres Pemuda I, lalu diadakanlah Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres ini menghasilkan yang disebut dengan Sumpah Pemuda, dan tanggal ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI yang memprakarsai terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya ini nanti akan menjadi Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara. Konsensus ini terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas negara itu ada bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara merupakan sangkatan merah putih, dan lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Identitas negara ini erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita akan beralih ke nilai bela negara. Alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih latar belakang yang memprakarsai terbentuknya istilah nilai bela negara ini. Awali dengan penyerangan oleh Belanda kepada Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Karena Belanda itu tidak menerima kalau Indonesia itu merdeka. Peristiwa ini disebut agresi militer Belanda kedua. Latar belakang selanjutnya adanya ancaman. Ancaman yang dimaksud itu adalah ancaman dari suatu konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terkait dengan mendahului kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Harusnya bela negara itu adalah mengutamakan kepentingan negara di samping kepentingan pribadi. Selanjutnya itu adalah kewaspadaan diri. Terkait dengan adanya kejadian luar biasa terhadap penyakit pada saat itu juga menjadi salah satu latar belakang akhirnya bela negara. Bela negara ini erat juga kaitannya dengan kompetensi. Jadi sebenarnya bela negara itu tidak melulu harus berperang. Bekerja sesuai dengan profesi kita secara profesional, secara baik dan benar, itu merupakan salah satu wujud bela negara juga. Selanjutnya kita beralih definisi bela negara. Bela negara itu adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik warga negaranya itu perseorangan maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara yang didasari dengan kecintaan warga negara kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai dasar bela negara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pada pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara itu adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, terkait indikator dari nilai dasar bela negara ini.
Ini artinya adalah bagaimana sih kita mengimplementasikan nilai dasar bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cinta tanah air, indikatornya itu sebenarnya banyak ya, tapi yang saya masukkan di sini ringkas saja. Itu ada 3 poin, yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara, bangga menggunakan produk Indonesia, dan memberi kontribusi. Selanjutnya, tentang sadar berbangsa dan bernegara, turut serta dalam pemilu, berpartisipasi aktif dalam organisasi. Organisasinya tuh bisa organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi-organisasi lainnya yang berdampak positif dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa itu adalah kita paham nilai-nilai Pancasila. Selain paham, kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau kita bisa mengamalkan, kita seharusnya bisa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu adalah membantu sesama warga negara yang kesulitan dan mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara itu diwujudkan dalam kita memelihara jiwa dan raga, kita berolahraga, dan kita bersyukur dan berdoa kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, karena kalau kita tidak sehat jiwa dan raga, bagaimana kita bisa membela negara ini? Nah, selanjutnya itu adalah kita sebagai aparatur sipil negara mengaktualisasikan atau mengimplementasikan kesadaran bela negara Indonesia ini. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia itu merupakan wujud bela negara. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memegang teguh ideologi Pancasila, selalu yakin dan percaya bahwa pengorbanan sebagai ASN itu tidak akan sia-sia, serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.